Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan pemrograman dasar kita. Dan di hari ini saya akan membahas mengenai array dan string. Adapun tujuan pembelajaran dari slide ini, yang pertama, mahasiswa memahami tentang array, fondasi, dan mampu menggunakannya. Dan yang kedua, mahasiswa memahami tentang string dan mampu menggunakannya. Adapun string itu nanti sebagai perkembangan dari pemakaian array gitu ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian latar belakangnya kenapa kok kita mempelajari array? Bagaimana menyimpan sekumpulan nilai sekaligus ataupun syaratnya harus sejenis ya dalam satu nama saja atau satu identifier saja. Jadi kalau biasanya kemarin yang Anda pakai atau kita pelajari itu menyimpan satu variabel itu isinya ya satu nilai. Nah sekarang bagaimana menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu identifier? Nah caranya adalah menggunakan array. Nah array adalah struktur yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan variabel bertipe sama. Jadi syaratnya adalah harus bertipe sama. Contoh, suatu identifier untuk menyimpan kumpulan nama mahasiswa pada satu kelas, menyimpan kumpulan alfabet, menyimpan kumpulan nilai praktikum mahasiswa suatu kelas. Itu bisa disimpan dalam satu identifier saja. Masing-masing elemen atau anggota array ini diakses berdasarkan indeks. Indeks array gitu ya, itu dimulai dari 0 sampai dengan n-1. Jadi n adalah ukuran array. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu cara mendeklarasikan atau membuat array. Formatnya untuk membuat array adalah tipe data, spasi, nama variabel atau identifier, kemudian kurung siku buka, ukurannya, kurung siku tutup. Ya, contoh. Nah, di sini ada tipe datanya double, identifiernya nilai, ukurannya 10. Berarti di sini mendeklarasikan array penyimpan nilai double, identifiernya namanya nilai, ukurannya 10. Nah, indeks array-nya itu indeksnya dari 0 sampai 9. Jadi kalau ukurannya 10 itu berarti indeks yang ada di dalamnya itu 0 sampai n-1 kan tadi ya. Jadi 0 sampai 9. Nah, indeksnya untuk apa? Nah, kita nanti akan lihat bentuknya array. Nah, nanti kita lihat dulu contohnya. Char alfabet 25 mendeklarasikan array penyimpan nilai char bernama alfabet, identifiernya ya, ukurannya 26. Berarti nanti indeks yang ada dalam array tersebut itu indeks ke 0 sampai indeks ke 25. Nah, kita lihat di sini guna atau bentuk dari indeks tadi ya. Jadi di sini representasi array nilai tadi yang sudah kita buat ya. Jadi nilai yang tadi ukurannya 10 itu indeksnya, data yang paling kiri sendiri itu adalah nilai indeks ke 0. Di sebelah kanannya nilai indeks 1 dan seterusnya sampai yang paling kanan ini indeks nilai ke 9, yaitu tadi kalau ukurannya 10 ya berarti n-1. Ini adalah data yang paling kanan. Cara mengakses masing-masing elemennya itu nanti caranya kalau kita panggil nilai dalam kurung buka siku 0 itu berarti kita mengakses elemen ke 1. Nilai 1 itu berarti kita mengakses elemen yang kedua dari kiri gitu ya. Dan seterusnya sampai elemen terakhir ini nilai ke 9. Ya, nilai n-1 kan tadi ya indeksnya. Nah, itu bentuk dari indeks array. Kemudian kita lihat sekarang contoh-contoh. Di sini saya buat identifier array berukuran 10 ya. Jadi array-nya itu bisa mengisi 10 nilai. Nah, kita mau assign nilai indeks ke 0 atau data ke 1 ya. Ini 60. indeks ke 1, 65 dan seterusnya sampai indeks terakhir ini
nilainya nilai 8, ya, nilai indeks ke-8 ditambah 5 gitu ya. Jadi kita juga bisa mengoperasikan di sini. Jadi nggak hanya value saja. Jadi serupa dengan variabel itu kita bisa mengoperasikan di sini di array. Nah, ketika di printf misalkan nilai ke-1 adalah %i gitu ya, integer karena kita pakai integer, koma nilai 0. Berarti yang kita panggil ke sini %i ini adalah nilai indeks ke-0 gitu ya, itu 60. Kemudian nilai indeks ke-10 adalah yang kita panggil di %i ini adalah nilai 9 gitu ya. Berarti nilai yang ini. Jadi ketika di printf atau tampilan printf-nya itu adalah seperti ini. Ini untuk mengassign array di masing-masing slotnya dan kemudian memanggil indeksnya, masing-masing indeksnya. Kemudian contoh yang lain. Di sini ada deklarasi bentuk yang lain ya. Kalau yang tadi variabelnya dideklarasikan dulu, nilai ukurannya 10, terus di bawahnya baru di assign. Nah, ini langsung di assign. Jadi integer identifier nilai ukurannya 10 langsung disama dengan kurung buka siku gitu ya. 10, 20, 30 dan seterusnya sampai slot 10 terisi. Ya. Ini adalah cara yang lain dalam assign atau mengisi array. Terus kemudian di sini tinggal di print masing-masing elemennya memanfaatkan looping for ya. Jadi for i sama dengan 0, i kurang dari 10 kondisinya di increment i++. Jadi nanti ketika di print itu elemen ke titik pertama adalah ke i ya. Jadi incrementnya i ini sampai 10 kali itu adalah elemen ke 1, 2 dan seterusnya sampai 10 adalah %d adalah nilai i. Jadi di sini juga nilai 0, 1, 2, 3 dan 10. Ya, berarti outputnya di sini elemen ke 0 ini bilangan loopingnya, looping i tadi 1 sampai 10. Indeksnya nilai ke array indeks ke berapa ini adalah ya nilainya gitu ya. Dan nilai ke 0 ya ditampilkan nilai ke 0 berapa? 10 misalkan. Nilai ke 1, 20 dan seterusnya sampai nilai ke 9. 100 gitu ya. Kemudian ada lagi contoh-contoh yang lain. Di sini sebenarnya cuma format atau bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Array itu bisa dipakai untuk apa saja. Nah, kemudian di sini ada identifier nilai, ukuran array-nya cuma 3, kemudian ada variable i dan angka. Nah, kita lihat outputnya dulu. Masukkan angka integer positif ini, saya diminta untuk memasukkan bilangan 3 kali ya. Saya masukkan 10, 20 dan 30. Kenapa kok 3 kali? Karena di sini di looping sampai hanya 3 kali saja. Yang disuruh memasukkan apa? Masukkan angka integer positif, kemudian ditangkap di angka. Jadi bilangan yang saya masukkan pertama, saya masukkan kedua, saya masukkan ketiga, ini dimasukkan ke angka semuanya. Loh, apa nggak numpuk-numpuk Pak? Tidak, karena di sini di looping. Jadi nilai angka pertama 10 ini masuk ke nilai i tadi kan increment 0 ya, berarti nilai 0 sama dengan 10 kan gitu ya yang pertama. Kemudian di looping lagi, i-nya di increment jadi 2, nilai ke 1 jadi 1 ya. Nilai ke 1 sama dengan ya masukan yang kedua 20 dan seterusnya sampai masukan ke 3 gitu ya. Ya, prinsipnya sama dengan yang for kemarin. Kemudian sudah masuk 10, 20, 30 baru di printf kita akses di printf nilai indeks ke 0 dan nilai indeks ke 2. Dan tampil seperti ini. Ya, 10 dan 30. Kemudian, nah tadi kita mempelajari array 1 dimensi. Nah, sekarang kita pelajari array ganda atau array multidimensi. Nah, variabel array dengan dimensi ganda atau lebih dari 1, ini contohnya. Integer identifier-nya namanya b. Di sini dimensi array-nya ada 2 dimensi. 2 baris kali 3 kolom. Jadi yang awal ini mewakili barisnya berapa, yang belakang ini mewakili kolomnya berapa. Jadi 2 baris kali 3 kolom. Bentuknya akan seperti ini ya, 2 baris 3 kolom.
Cara menulisnya ini adalah seperti ini. Jadi 241 itu seperti baris pertama dulu gitu ya. Jadi 241 itu data yang baris pertama dulu. 537 ini data yang baris kedua. Cara nulisnya seperti itu. Nanti kebalik. Kalau di sini 3 baris 2 kolom itu nanti kebalik. Ya kita amati dulu yang sini. Nah, 241 537 itu sesuai penulisannya yang di sini. Dan seterusnya nanti kalau misalkan deklarasinya lebih dari ini ya, mengikuti yang ini gitu ya. Mengikuti format yang seperti ini. Kemudian definisi setiap elemen. Kalau tadi array satu dimensi itu kan cuma nama identifier terus kurung buka bilangan berapa kan gitu ya. Kalau di sini array multidimensi ini kita lihat alamat-alamat masing-masing elemennya. Alamat yang 0 kali 0 maksudnya 0 dan 0 ini ya. Ini bacanya B00. Yang ini bacanya B01. Yang ini bacanya B02 gitu ya alamatnya. Yang sini juga B10, B11, B12. Gitu ya. Jadi di sini 01 baris ya ada 2 baris, 012 ada 3 kolom. Itu adalah alamatnya. Nah, cara bacanya juga diperhatikan ya. Jadi baris ke-1, kolom ke-0, baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom ke-2. Kolom indeks kedua kan gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Di sini array 3 baris 2 kolom. Nah, ini bentuknya beda lagi dengan yang tadi. Tadi kan 2 baris 3 kolom. Kalau 3 baris 2 kolom itu kan berarti bentuknya akan seperti ini. Ya, di printf. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti deklarasinya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti akan jadi baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga gitu ya. Deklarasinya seperti itu. Kemudian di sini hanya akan mencetak saja pakai looping. Jadi I dan J digunakan untuk I ini untuk nyetak barisnya dan J untuk nyetak kolomnya kan gitu ya. Jadi misalkan di sini I sama dengan 0, di sini masih baris ke 0, nanti di increment sampai 3 ya, 3 kali. I-nya ke 0 berarti indeks ke 0, baris ke 0, kolom ke 0 berarti yang nilai ini ya, 1. Terus kemudian yang J-nya kan dieksekusi sampai J-nya selesai semuanya dalam satu baris ya. Jadi baris ke 0 ini kolom ke 0 dan kolom ke 1 dieksekusi sampai selesai kan ya, kalau model seperti ini. Baru setelah sudah selesai pindah kurung kurawal ini, pindah ke luar kan gitu ya. Jadi printf di enter, jadi sampai sini di enter. Terus kemudian di increment for-nya yang for i-nya ini jadi yang tadi indeks ke 0 jadi sekarang indeks ke 1. Indeks ke 1 ya yang ini gitu ya. Indeks ke 1 diselesaikan, kemudian lari ke J. Indeks ke 1 kolom ke 0 itu ya 3 ini gitu ya. Indeks ke 1 kolom ke 1 itu ya 4 ini. Kemudian sudah selesai sampai habis, lari lagi enter, di enter lagi sekarang I lagi indeks kedua ya, baris kedua, baris indeks kedua kan ya, baris indeks kedua datanya ini, baris indeks kedua kolom ke 0 hasilnya ini kan gitu ya. Kemudian baris indeks kedua kolom ke 1 hasilnya adalah ini. Ya sama dengan sebenarnya seperti yang for yang kemarin kan ya. Di sini hanya untuk mencetak supaya semuanya bisa tercetak semuanya. Oke, kemudian kebalikannya sekarang array 2 baris 3 kolom. Nah, ingat tadi seperti yang di contoh awal, kalau 2 baris 3 kolom itu deklarasinya 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Baris 1, baris indeks ke 0 dideklarasikan dulu, baris indeks kedua dideklarasikan terlebih dahulu. Cara menampilkan loopingnya juga caranya sama, pakai nested loop seperti penjelasan yang tadi dan penjelasan nested loop yang ada di looping kemarin gitu ya.
Kemudian di sini memberi nilai dan akses ke elemen. Jadi bagaimana kita memberi nilai kalau kita tuju langsung alamatnya gitu ya. Maksudnya gini. Jadi kita buat di sini identifier 2 dimensi, 3 baris dan 2 kolom. Kemudian di sini integer i dan j ini sepertinya tidak kepake ya. Jadi diabaikan saja, mungkin belum saya hapus. Kemudian di sini akses ke alamat elemen array itu seperti ini. Jadi to the variabel indeks ke 0,0 ini dikasih nilai A. 0 ke 1 itu kan berarti baris ke indeks ke 0, kolom ke 1 itu kan B. Kemudian selanjutnya 10C, 11D, 20E, 21F. Ini adalah cara yang lain dari yang sebelumnya tadi ya. Jadi kalau kita mau masukkannya satu-satu, tidak dideklarasikan seperti yang ini gitu ya. Yaitu kita bisa juga pakai yang seperti ini. Nah, sekarang untuk mengakses ke elemen. Jadi ini sudah kita memberi nilai, di sini mengakses elemen array 2 dimensi. Ini contohnya seperti ini. Jadi printf %c gitu ya. Kemudian alamatnya. Jadi baris keberapa? Baris indeks ke 0, kolom indeks ke 0. Itu nanti yang ditampilkan adalah yang A. Baris ke 0, indeks ke 0, kolom ke indeks ke 1. Nanti yang ditampilkan adalah yang B dan seterusnya sampai terakhir. Ya, nanti print off-nya adalah seperti ini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai string. String ini sebenarnya adalah array of character. Jadi kumpulan dari karakter satu-satu yang disusun menjadi array kan gitu ya. Contoh, sebuah string sepanjang 50 karakter dideklarasikan sebagai char, kemudian nama identifier, terus kemudian kurung siku 50. Kemudian di sini, posisi terakhir dari elemen itu akan di sisi backslash 0 atau sebagai perwakilan dari 0 gitu ya. Untuk menuliskan string ini gunakan %s. Jadi ada satu lagi ketika printf gitu ya. Itu ada %s untuk string. Nah, di sini adalah contohnya. Contoh kita mempelajari cara membuat atau memanfaatkan string gitu ya. Di sini kita buat identifier mata kuliah, ukurannya 30, tipe datanya char. Nah, tulisannya ini seperti ini, sama dengan petik 2. Pemrograman spasi dasar. Petik 2 tutup. Gitu ya. Kemudian char prodi ukuran 15, kita tulis sama dengan petik 2 informatika, petik 2. Kemudian char perguruan tinggi atau PT, array-nya tidak didefinisikan ukurannya. Kemudian petik 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Nanti akan otomatis dia terbentuk sesuai ukurannya ini gitu ya. Jadi ketika di printf caranya hanya tinggal dibuat %s. Ya, %s itu adalah string. Koma nama variabelnya tadi, mata kuliah. Kemudian di bawahnya juga prodi dan PT. Nah, itu nanti akan tampil seperti ini. Ya, jadi bisa dibayangkan ya bahwa string itu sebenarnya adalah array juga. Tapi dia kumpulan karakter. Jadi huruf-huruf huruf P, E, M, R, O ini kan cara ya, satu hurufnya. Dia dikumpulkan jadi array sehingga dia membentuk suatu string. Itu adalah string. Gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana pemanfaatan string? Nah, nanti setelah UTS itu insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang string dan fungsi-fungsi dasar dari C yang kita bisa mengcopy string, menyambung string, mencari string itu ada nanti di fungsi-fungsi dasar. Nah, kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini. Mungkin tadi sebagai review ya,
Kita sudah mempelajari tentang array pada C, 1 dimensi dan 2 dimensi, bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara memberi nilainya, gaya penulisan deklarasi nilainya, kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua adalah string, yaitu yang merupakan array of character ya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memanggilnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.